Salam budaya. Sedulur, ketemu lagi dengan saya Tete Rizky dan Romo Gede Mahesa dari Jayakarta News Channel. Masih seputar mitos. Kita akan mengupasnya secara fakta, logika, dan spiritual. Mitos tentang tidak boleh memotong rambut selagi perempuan itu hamil. Ada loh mitos semacam itu. Ada, memang ada. Tapi kalau ditinjau sekarang ini, Romo, masa sekarang ini sepertinya kok masih ada gitu loh, Mo. Tapi di kampung saya masih ada, Romo. Benar-benar Gitu, yang cerita itu masih taat pada cerita itu. Nah, ini sebenarnya secara faktanya bagaimana, Romo? Mitos tidak boleh memotong rambut pada perempuan atau wanita yang sedang mengandung ini. Kalau fakta kekinian ya, sebetulnya pesannya itu banyak ya. Iya. Sebetulnya boleh ya, apalagi di zaman sekarang ya. Iya. Motong rambut itu boleh. Namun di dalam mitos dikhawatirkan terjadi sesuatu pada janin. Iya, betul, Ya. betul. Sehingga pelarangan memotong rambut dilarang memotong rambut karena akan mempengaruhi pertumbuhan janin, kan begitu, Romo? Yeah. Nah, sebenarnya itu apa, Romo? Ya, mungkin ada pesan-pesannya? Pesan-pesannya ada, namun tentunya tadi ya. Tentang kekinian sebetulnya boleh motong rambut, hanya boleh saja. Hanya ya kan, yang tidak diperbolehkan itu memakai kalau samponya mungkin, toniknya mungkin gitu ya, obat rambut itu ya. Nah, karena itu akan masuk dalam pori-pori gitu ya. Nah, dikhawatirkan itu mengganggu pertumbuhan janin ya. Nah, dan juga kalau sekarang ini kayaknya ibu-ibu muda begitu hamil ya, kadang ada yang rambutnya langsung dipendek karena nanti gerah atau apa gitu, sumuk kan. Sumuk gitu ya. Ya, dia biasa saja. Dan pertumbuhan bayi itu kan apalagi zaman sekarang bisa dipantau dengan USG ya. Nah, namun kalau ditinjau kenapa mitos itu ada, sisi spiritualnya tentunya itu adalah sebuah piweling ketika pada zaman dulu kembali. Agar apa? Agar ibu-ibu, calon ibu yang sedang mengandung itu berhati-hati dalam melakukan tindakan apapun. Ambil contoh gampangnya gitu. Potong rambut itu kan mesti pakai sesuatu ya. Gunting, jelas itu ya. Takutnya mencelakai ibu itu, takutnya gitu. Sehingga orang hamil ketika itu saking disayangnya, wis toh nggak usah ngapa-ngapain ya. Sehingga ada yang duduk aja harus dilemein, ya kan? Banyak. Pokoknya diperlakukan istimewa. Jadi istimewa. Namun itu semuanya adalah piweling agar berhati-hati. Memang kalau zaman dulu orang keramas kan cukup pakai merang itu ini padi. Batang padi. Iya. Itu kan alami. Betul. Kalau sekarang kan kimia yang samponya, kemudian setelah obat rambutnya, toniknya gitu ya. ini itu kan beda dengan zaman dulu. Itu loh. Nah, yang dikhawatirkan itu. Yang jelas untuk ibu atau calon ibu yang hamil itu ini sangat spesial, sangat disayang, agar hati-hati jangan sampai terjadi sesuatu pada janin ketika dilahirkan, ya kan? Ketika dilahirkan. Kenapa?
Ya saking was-wasnya. Dulu belum ada USG. Sekarang USG begitu janin Terasa lagi sedikit berumur apa berapa, gitu. cacat sedikit udah ketahuan. Iya. Ini harus apa? Tindakannya harus Nah, bagaimana gitu ya. seperti itu. Jadi Iya. yang terpenting adalah untuk kesehatan ibu itu sendiri dan janin itu sendiri. Makanya tidak boleh sembrono dalam Iya. melakukan kegiatan apapun, Iya. baik dari kegiatan artinya gini, dari bangun tidur sampai makan sampai mau tidur pun Iya. rasanya banyak peraturan. Tapi ini kayak ada kaitannya dengan sugesti itu tadi tidak Romo? Sugesti bahwa kalau motong rambut nanti apanya yang terpotong dan sebagainya itu sebenarnya bisa nggak itu karena sugesti kemudian menimbulkan Efek semacam itu. pertumbuhan bayi menjadi tidak bagus. Bisa jadi namanya sugesti kan mempengaruhi Iya, iya, pikiran, iya. mempengaruhi hati sehingga membuat orang was-was. Iya. Ya kan? Nah berarti kan justru malah ketika itu dilarang kemudian menjadi was-was, justru ya kalau sudah was-was tidak usah dilakukan kan Iya, gitu ya. Jadi intinya bahwa sebuah mitos itu adalah sebuah pelarangan di mana yang sering kita ketahui adalah pesannya itu selalu apa ya? Keras dan hardcore kan. Iya, iya. Wah, selalu mengkhawatirkan gitu. Ya, Padahal tidak diikuti dengan pengertian logika gitu ya. Ya. Nalarnya begitu tidak Ya. diikuti dengan itu. Nah, piweling itu lahir karena kalau untuk ibu hamil itu karena saking sayangnya, Ya, saking iya. was-wasnya Iya. pada janin yang dikandung. Ya, berarti gini Romo, secara mitosnya memang ada semacam itu, ada pelarangan terhadap ibu yang sedang mengandung untuk tidak potong rambut. Tapi kemudian setelah kesininya, logikanya ternyata yang tidak boleh itu obat-obatan yang menempel di rambut, sehingga itu masuk ke pori-pori dan mempengaruhi pertumbuhan bayi. Pertumbuhan dikhawatirkan gitu loh. Mempengaruhi pertumbuhan janin ya, Ya. dikhawatirkan begitu. Dan juga kan ketika ibu sedang hamil Ya. ya, itu hormon apa di Ya, kepala itu kan tinggi ya. Betul. Makanya Gerah gitu ya. ya Sumuk. gerah juga rambut tuh sepertinya ada yang Sensitif. panjang Ya, sensitif betul, gitu betul. kan. Ya. Nah itu loh was-was dari itu loh. Ya. Nah mungkin orang-orang tua pada zaman dulu itu cuman belum bisa menjelaskan itu Iya, apa iya. hormon tinggi atau Iya, apa, betul, tapi betul. perubahan-perubahan itu Iya. sehingga wes nggak usah ini demi baiknya. Iya, gitu. jadi tapi piwelingnya tadi itu ya, Iya. kehati-hatian gitu ya. Kehati-hatian. Kehati-hatian. Nggih, matur nuwun Romo. Demikian sedulur semua mitos hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk pengetahuan kita semua. Salam budaya.